Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alia Inaku dengan NIM 216133257. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait penugasan Critical Appraisal dengan mata kuliah yaitu Farmakoekonomi dan dosen mengampu yaitu Dr. Apoteker Disti Anita Nugraheni, MSc. Paper yang saya gunakan yaitu Cost Effectiveness of Tafamidis Therapy for Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. A checklist for assessing economic evaluation. Untuk pertanyaan pertama, apakah pertanyaan yang ditetapkan dengan baik diajukan dalam bentuk yang dapat dijawab? Untuk poin 1.1, 1.2, dan 1.3, jawabannya adalah iya, sehingga nomor 1 ini bisa dikatakan iya. Untuk 1.1 ini sendiri, studi ini membahas secara eksplisit biaya dan dampak dari tafamidis dibandingkan perawatan biasa yang dibuktikan dari SSN yang terlampir. Untuk 1.2 tersendiri ini, studi ini melibatkan perbandingan langsung antara tafamidis dan alternatif perawatan biasa. Dan untuk poin 1.3 ini, iya karena analisis perspektif itu jelas dinyatakan, yaitu sektor kesehatan AS dengan waktu seumur hidup. Untuk poin nomor 2, apakah penjelasan komprehensif mengenai alternatif-alternatif yang bersaing diberikan? Untuk 2.1 ini tersendiri, jawabannya adalah tidak, karena tidak ada alternatif penting yang diabaikan, fokus pada tafamidis dan perawatan biasa. Buktinya terlampir di SSN di bawah. Untuk 2.2, apakah harus dipertimbangkan alternatif tidak melakukan apa-apa? Jawabannya adalah iya, di mana alternatif usual care ini mencerminkan pendekatan tanpa pengobatan spesifik, seperti yang terlampir di artikel. 3. Apakah efektivitas program atau layanan telah ditetapkan? Untuk 3.1 dan 3.3 jawabannya adalah iya dan 3.2 tidak. Kenapa 3.1 iya? Karena data diambil dari uji klinis terkontrol acak KTTR ACT. Untuk 3.2 tidak, karena studi ini berfokus pada uji klinis spesifik, bukan tinjauan umum. Dan untuk 3.3 ini sendiri jawabannya iya, di mana asumsi dibuat untuk memproyeksikan keefektifan di luar durasi uji klinis. Untuk nomor 4, apakah seluruh biaya dan konsekuensi yang penting dan relevan untuk setiap alternatif telah diidentifikasi? Jadi semua jawabannya adalah iya. Sehingga nomor 4 bisa dikatakan iya. Untuk alasan-alasan tersendiri, 4.1 ini seperti kutipan yang ada di sebelahnya, rentang analisisnya cukup luas, mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Untuk 4.2 juga seperti kutipan itu, mendukung bahwa studi ini mencakup perspektif sektor kesehatan AS relevan untuk analisis yang ini. Dan untuk 4.3 ini, jawabannya iya, seperti kutipan yang di sebelahnya. Jadi biaya terapi, rawat inap, dan perawatan rutin itu telah dihitung begitu. 5. Apakah biaya dan konsekuensi diukur secara akurat dalam satuan fisik yang sesuai? Jadi untuk keduanya jawabannya iya, sehingga nomor 5 iya. Untuk buktinya terlampir di sebelah kanan, dan untuk alasannya tersendiri, jadi untuk 5.1 ini sendiri, semua biaya penting itu tampaknya telah diukur atau dipertimbangkan dalam analisis. Dan untuk 5.2, alasannya adalah studi ini menggunakan asumsi untuk mengatasi keterbatasan data jangka panjang. Nomor 6, jawabannya iya semua, sehingga nomor 6 bisa dikatakan iya. Pertanyaannya adalah, apakah biaya dan konsekuensi dinilai secara kredibel? Nah, untuk poin 6.1, alasan yang mendukung adalah data berasal dari uji klinis, literatur, dan survei nasional. Untuk 6.2 juga nilai pasar ini digunakan untuk biaya obat dan layanan kesehatan. Untuk 6.3, tidak secara eksplisit dikatakan di dalam artikel, namun penyesuaian dilakukan untuk ketidaksesuaian nilai pasar. Untuk 6.4 ini sendiri terlampir di artikel, dan analisis menggunakan ICER ini untuk mengevaluasi manfaat biaya. Untuk nomor 7, apakah biaya dan konsekuensi disesuaikan dengan perbedaan waktu? Karena keduanya jawabannya iya, maka bisa dikatakan iya. Di mana 7.1 ini sendiri seperti terlampir yang ada di bawah, diskon 3% ini diterapkan untuk menyesuaikan biaya dan manfaat di masa depan. Untuk 7.2, jadi diskon 3% itu dijelaskan sesuai dengan pedoman praktik terbaik. Untuk nomor 8, jawabannya adalah iya, di mana pertanyaannya apakah analisis tambahan biaya dan konsekuensi alternatif dilakukan. Jadi kutipan yang ada, yaitu yang di bawah ini, mendukung bahwa ICER ini digunakan untuk mengeluarkan biaya tambahan dibandingkan dengan tambahan manfaat.
9. Apakah ada kelonggaran untuk ketidakpastian estimasi biaya dan konsekuensi? Karena jawabannya ketiganya adalah iya, maka nomor 9 bisa dikatakan iya. Untuk 9.1, hal yang mendukung adalah analisis sensitivitas probabilistik dilakukan untuk menilai ketidakpastian. Untuk 9.2, rentang parameter didasarkan pada data literatur dan uji klinis. Untuk 9.3, alasannya karena hasil sangat bergantung pada perubahan harga obat dan evaluasi jangka panjang. Nomor 10 bisa dikatakan iya karena semua poinnya mencakup jawabannya iya. Untuk 10.1 ini sendiri, hal yang mendukung adalah kesimpulannya memang berdasarkan ICER. Untuk 10.2 juga iya karena dibandingkan dengan analisis serupa di Eropa dan AS. Untuk 10.3, iya, di mana diskusi mencakup implikasi di populasi AS dengan karakteristik serupa. Untuk 10.4, iya, faktornya seperti harga, distribusi biaya, dan isu etis itu dibahas di artikel ini. Untuk 10.5, diskusi mencakup hambatan implementasi seperti biaya tinggi dan aksesibilitas pasien. Jadi jawabannya iya. Kesimpulannya adalah penilaian terhadap studi cost effectiveness of tafamidis therapy for transthyretin amyloid cardiomyopathy berdasarkan kriteria Drummond menunjukkan bahwa studi ini secara keseluruhan telah memenuhi banyak elemen penting untuk evaluasi ekonomi, di mana studi ini adalah contoh evaluasi ekonomi yang komprehensif, mengikuti sebagian besar kriteria yang didasarkan dalam checklist Drummond. Namun memang tantangan utama dari penelitian ini adalah tingginya biaya tafamidis, yang membuat terapi ini tidak memenuhi ambang batas efektivitas biaya konvensional. Oleh karena itu, akses terhadap tafamidis akan bergantung pada pengurangan harga yang signifikan untuk meningkatkan adopsi dan manfaat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.